Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari 2 Samuel pasal 11 ayat 14 sampai ke 21. Begini firman Tuhan. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantara Uria. Ditulisnya di dalam surat itu demikian: tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud. Juga Uria, orang Het itu, mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian: jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelekh bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria, orang Het itu, sudah mati. Bapak, Ibu, dan Saudara, Shalom, selamat pagi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai Raja yang berkuasa, Daud merasa boleh melakukan apa saja yang ia inginkan. Ia memerintahkan Yoab untuk menempatkan Uria di tempat yang berbahaya di dalam medan pertempuran itu. Tujuannya agar Uria terbunuh mati. Daud melakukan ini karena siasat liciknya tidak berjalan sesuai rencana-rencana sebelumnya. Daud berbuat tidak senonoh. Ia sudah menggauli Batseba, maka untuk menutupi kejahatannya, maka ia melakukan segala cara, yaitu agar Uria mati. Sehingga ia menggunakan kekuasaannya untuk melindungi kejahatannya dengan membunuh rakyatnya. Seharusnya sebagai seorang raja, maka ia melindungi rakyatnya sendiri. Tetapi yang terjadi bukan sebaliknya. Ia merencanakan sesuatu yang jahat bersama dengan seorang panglimanya, yaitu Yoab, dan membuat cerita seolah-olah Uria sudah mati terbunuh dalam pertempuran yang sangat hebat itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini sering terjadi saat ini. Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mengorbankan orang lain. Kita merencanakan sesuatu yang jahat, yang tujuannya agar kita memperoleh apa yang kita inginkan. Begitu banyak orang saat ini yang seperti itu, melakukan hal yang tidak baik demi memperoleh
apa yang Dia inginkan. Firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 5 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Maka jangan terlena dalam situasi apapun. Gunakan perisai iman dan pedang roh, yaitu firman Tuhan, untuk menangkal serangan dan godaan si jahat. Kata Bang Nabi mengatakan, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.